Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke pembahasan tentang topik BIM analisis. Kita menggunakan metode stiffness method ya. Pertama adalah kita sama seperti pada kita mengerjakan struktur yang rangka batang. Jadi lagi-lagi ini hal yang harus kalian pahami bahwa kita perlu dalam hal melakukan analisis, maka kita perlu membagi struktur kita ini menjadi beberapa elemen ya. Jumlah elemen itu tidak terbatas, terserah kalian mau berapa banyaknya. Tetapi kita punya elemen minimum yang bisa kita pilih ya, elemen minimumnya. Jadi untuk metode kekakuan ini sesungguhnya ini bisa kita pilih menjadi, ini cukup bisa kita ngambil menjadi dua elemen. Jadi elemen 1 sama yang dari join 2 ke 3, dari sini ke sini kita bikin dua elemen boleh. Tetapi kalau kita bikin dua seperti itu tidak jadi masalah. Akan kali ini kita mengambil posisinya menjadi beban, di mana ada beban terpusatnya. Itu kita akan bagi elemennya menjadi 3 elemen. Ini kita bisa ambil 2, tapi pada pembahasan ini kita ambil 3. Nanti kita akan ceritakan apa efeknya kalau kita ambil 2. Sesungguhnya kalau kita ambil enggak, sebaiknya saya ceritakan aja. Kalau kita ngambil jadi 2 elemen gini, maka yang akan kita peroleh adalah gaya-gaya di ujung sini, gaya-gaya di sini. Maka ini gaya luar, yaitu beban P, kita hanya akan dapatkan gaya-gaya yang di sini. Ini gaya-gaya yang kita dapatkan gitu. Jadi tidak kalau kita mengambil 3 elemen maka akan lebih baik. Kalau kita ambil 3 elemen, kalau kita ambil 3 elemen misalnya nih, kalau kita ngambil 2 elemen itu kita ngambil misalnya elemen 1, ini elemen 2-nya, maka kita akan dapati nanti gaya-gayanya begini. Gaya yang kita peroleh ya, ini. Nah, tetapi kalau kita ngambil jadi 3 elemen, maka gaya-gayanya menjadi begini. Kalau kita ambil 3 elemen, jadi kita akan dapat gaya-gaya demikian. Tentu kalau kita mau menghitung gaya-gaya dalam, maka jauh lebih baik kita bikin yang 3 elemen. Kalau kita bikin 4 elemen pun bisa, dan sebanyak berapapun yang kalian mau bisa dilakukan ya. Terus sekarang kita kembali ke sini bahwa di dalam contoh ini kita membagi menjadi 3 elemen. Jadi kita beri elemen ini 1, ini elemen 2, ini elemen 3. Sebelum kita membagi elemen, tentu di antaranya kita membagi join. Jadi kita sebutlah titik ini join 1, di sini join 2, dia ada tumpuan join 3, dan ini join 4. Selanjutnya adalah kita menentukan namanya. Kita mengerjakan metode kekakuan, maka kita perlu menentukan jumlah DOF-nya ya. Jadi kalau rangka batang kita punya DOF, ada DOF yang perpindahan arah horizontal dan perpindahan arah vertikal ya, delta horizontal dan delta vertikal sama delta horizontal. Berbeda dengan balok ini kita yang bentuknya lurus, yang tidak zigzag begini, tapi lurus ya, baloknya lurus gini, lurus. Maka dengan adanya kita berasumsi bahwa tidak terjadi pertambahan panjang, sehingga DOF yang kita pertimbangkan di dalam melakukan analisis balok ini adalah DOF-nya hanyalah setiap join ya, atau setiap nodal, setiap titik kumpul atau simpulnya. Misalnya di sini itu kita hanya menganggap ada 2 join
ini titik 2-nya, di mana yang ada nodal ya, di mana nodalnya sini 2 joinnya, dove-nya ada situ ada 2, di sini ini ada 2, di sini ada 2. Jadi singkat kata saya punya mudah. Ketika kita punya nodal kita ada 4 kali 2. Itulah jumlah dove. Tetapi ada dove yang kita udah tahu. Ada dove yang kita udah tahu nilainya. Artinya kita tahu berapa dove yang kita sudah tahu. Nah, dove yang kita sudah tahu adalah pertama sini kondisinya jepit. Ini kondisinya jepit. Ini kita tahu dove-nya. Jadi kita tahu bahwa di sini tidak akan terjadi rotasi. Jadi rotasinya itu tidak, itu sama dengan 0. Begitu perpindahan vertikal juga sama dengan 0. Soal kalau ini roll perpindahan vertikal pasti kita tahu. Jadi delta vertikalnya sama dengan 0. Nah, kemudian ini yang di join 4 juga delta vertikal juga sama dengan 0. Artinya yang kita sudah tahu 0. Jadi kita bisa reduksi dove kita. Jadi kalau ada 1, 2, 3 ada 4. Kalau kita hitung ini dove kita ada 4 kali 2 ada 8 dove. Maka sesungguhnya dove kita, struktur kita sesungguhnya tinggal, dove sesungguhnya adalah sama dengan 8 kita kurangi dengan jumlah dove yang kita tahu 4. Jadi sesungguhnya hanya 4 dove. Hanya 4 ya. Hanya 4 dove. Nah, kemudian mengapa kita perlu mengetahui berapa dove yang sesungguhnya, karena itu nanti berhubungan dengan kita memberi penomoran. Nah, kita memberi penomoran. Jadi gini, setelah kita tahu bahwa dove kita seperti demikian, jadi setiap join itu ada dove-nya, ada perpindahan vertikal sama rotasi. Nah, untuk penomorannya maka kita akan memberikan penomoran lebih dahulu, penomoran vertikal baru kemudian horizontal ya, untuk dove-dove yang kita itu penomorannya gitu. Jadi contoh misalnya ini dove 5 sama 6 itu dove kita tahu 0, kemudian dove 7 0, dove 8 0, maka itu kita beri nomor terakhir. Nomor dove sesungguhnya yang ada 4 itu kita beri nomor pertama. Contoh lihat di titik 3 kita, atau di paling kanan ini ada dove 1, kemudian dove 2 adalah rotasi di titik join 2, yang ketiganya perpindahan di join 3 ini sama rotasi. Jadi 1, 2, 3, 4. Kemudian baru kita lanjutkan dengan yang dove kita ketahui. Jadi untuk penomorannya demikian. Jadi nomornya harus didahulukan yang dove kita tidak tahu deformasinya, tapi yang kita tahu deformasi kita belakangkan penomorannya. Jadi saya kira ini mudah ya, ini mudah. Selanjutnya kita mengenal ada namanya koordinat kita, koordinat global sama koordinat lokal ya, atau kita member koordinat atau koordinat elemen. Jadi kalau kita ngambil ini misalnya contoh ini, kita ngambil satu elemen misalnya elemen 2, inilah koordinat lokal kita atau koordinat member kita. Nah, koordinat globalnya yang ini, koordinat globalnya ini ya, yang X ya. Nah, ini kebetulan sudah pada posisi balok kita. Nah, balok kita sama secara koordinatnya sama, pengambilan koordinatnya untuk lokal maupun global, koordinat member maupun koordinat global, maka ini tidak membutuhkan matriks transformasi. Cukup kita tinggal menjumlahkan gaya-gaya yang bersesuaian saja. Jadi tidak membutuhkan seperti pada rangka batang butuh matriks transformasi. Terus satu hal lagi yang perlu kita ketahui adalah kita penting untuk memberikan tanda panah seperti demikian. Ini penting supaya kita tahu bahwa kalau kita membuat koordinat lokal gitu, batang-batang kita itu misalnya contohnya 2, berarti ada panah ke kanan, berarti yang pangkalnya 2 ini 3. Kalau kita terbalik misalnya, ini misalnya panahnya ke kiri, maka yang benar adalah X-nya ke kiri sini, ini X aksin dan Y-nya ke sini. Itu koordinat membernya, koordinat lokalnya atau koordinat elemen ini.
Jadi itu penting untuk kita tentukan supaya kita tahu mana yang pangkal, mana yang ujung. Jadi di mana jadinya 0,0 x, y-nya. Di mana x, y sama dengan 0,0, di mana titiknya. Itu penting. Coba kita lihat secara ini, kita menghitung kita punya kondisi ketidaktentuan kinematisnya. Kinematik, kita mau lihat. Ini contoh yang harus kalian perhatikan dengan baik, bahwa misalnya struktur kita seperti ini. Ingat di join 3 itu ada sendi ya. Join kita itu pin, sambungannya berupa pin. Maka di sini kita hati-hati menghitung jumlah dovnya ya. Derajat kinematiknya atau dov ya. Saya lebih suka menyebutkan dov. Jadi kalau kita hitung ini, semula saya kasih rumus bahwa setiap nodal itu kita kali 2. Jadi kalau nodal 1, 2, 3, 4 berarti 4 kali 2 berarti ada 8 dov secara keseluruhan ya, generalnya. Tapi itu tidak jadi begitu. Kalau kita punya titik 3 ini, dovnya bukan 2 tetapi ada 3. Mengapa 3? Karena pada posisi itu rotasi pada batang 3, 4. Ini batang, ini join 3, ini 3, 4 dan 2, 3 ya. Nih. Maka ketika batang itu disambung pin di sini, ketika terjadi rotasi pada ini misalnya turun, terjadi rotasi demikian, maka yang kiri ini bisa jadi rotasinya berbeda, bisa jadi begini rotasinya. Ini. Jadi rotasi antara yang ini dan ini tidak akan sama. Beda dia dengan kalau dia join continue demikian. Ini coba fix itu, bukan pin. Maka ketika terjadi ini rotasi ke sini, maka sana ikut berotasi, maka sehingga sudut ini akan sama rotasinya. Perputarannya akan sama. Ini tidak sama sehingga ada ketambahan 1. Dovnya cincinnya dov yang ini yang sesungguhnya ada 9, tinggal kita kurangi, ada JP 2, ini 2, berarti 9 kurang 2 kurang 4. Berarti ada 5 dov. Ada satu lagi kasus yang lain. Ya, baik, kita kembali ke sini. Jadi ini yang menyebabkan kita punya dov berbeda ya. Perhitungan dov ketika konstruktur kita ini di sini adalah pin ya. Itu berbeda. Beda dengan kalau dia sebenarnya bukan pin di sini. Ini ada ketambahan dovnya. Oke, kita terus. Ini salah satu contoh lagi seandainya bahwa kita punya konstruksi demikian. Ini ada hubungan di sini, hubungannya adalah seperti jepitral. Nah, maka sini ada ketambahan lagi dovnya di sini tidak 2 tetapi ada 3 karena perpindahan vertikal di titik join 2 ini tidak akan sama antara batang 21 dan 23, tidak akan sama. Ini bisa jadi berpindah yang satu ke atas, bisa yang satunya ke bawah, tidak akan sama. Nah, kemudian dari segi rotasi ini akan mengalami rotasi ya. Bisa akan terjadi rotasi demikian. Jadi sama, jadi kalau kita hitung ini cara berhitung dov kita juga demikian ya. Ini harus menjadi perhatian di kita. Oke, kita sekarang masuk kepada kekakuan daripada balok ya. Jadi lagi-lagi untuk elemen dari sebuah balok kita ngambil elemennya, sebuah elemen kita anggap ini elemen dengan panjang tertentu, misalnya punya kekakuan tertentu, punya panjangnya ini L, punya kekakuan EI. Nah, ini titik pangkal kita beri simbol N, kemudian titik ini. Nah, jadi misalnya punya panjang L, kekakuan EI, pangkalnya kita sebut N, kemudian ujungnya kita sebut dengan huruf F. Nanti kita akan begitu selalu. Nah, ini koordinat membernya, X aksen sama X koordinat lokalnya. Nah, jadi karena kita tahu bahwa setiap di join itu kita mengasumsikan bahwa ada 2 dov, yaitu rotasi dan perpindahan, maka ini dovnya, ini DNY aksen itu dov vertikal, perpindahan vertikal, kemudian DNZ itu adalah rotasi. Searah dengan deformasinya juga ada gaya yang kita searah dengan gaya vertikalnya. Untuk itu ada QNY, itu gaya vertikal yang bekerja di titik N searah sombu Y-nya.
Kemudian Q and Z itu adalah momen ya. Jadi Q and Z ini adalah momen, ini adalah rotasi. Nah, begitu juga titik X sama. Nah, ini arah positif. Jadi kalau kita membayangkan bahwa ini X aksen, ini momen atau rotasi putar kiri itu putar positif itu. Jadi kalau kalian bayangkan dengan kaidah tangan kanan kalian, ini sumbu X, jadi ini sumbu Y, maka sumbu Z-nya ke sini. Nah, jadi kalau kita bilang rotasi, maka momen itu kalau yang putar begini itu putar positif ini momen. Kalau momen atau rotasi ini tanda positifnya ya. Pakai kaidah tangan kanan ini ke sini, maka dia akan maju ke sini. Jadi putar kiri ini adalah tanda positif. Nah, kita menggunakan bahwa momen putar kiri itu adalah bertanda positif. Nah, sekarang kita berarti dengan demikian kita punya bahwa di satu elemen kita itu ada 4 DOF. Jadi di satu elemen ada DOF elemennya itu ada 4 buah. Kemudian gaya ujungnya itu saya sebutlah misalnya gaya ujungnya adalah ini kita DOF-nya kita ada 4, kemudian gaya ujungnya juga ada 4 ya. Jadi kalau 4 ini terdiri dari DNF NY aksen dan DNZ DF X DF Y aksen DF Z aksen. Nah, betul juga gaya menjadi Q N Y aksen Q N Z aksen, Q F Y aksen, Q F Z aksen ya. Nah, itu kita punya penamaannya. Jadi di satu elemen ada 4 gayanya, ada begitu juga jumlah DOF-nya ada 4. Oke. Jadi kemudian kita masuk kepada gimana kita menghitung menurunkan persamaan daripada matriks kekakuannya. Lagi-lagi cara berpikirnya begini. Kita punya satu balok ini. Jadi berdasarkan tadi deformasinya ada 4, DOF-nya ada 4. Nah, kita bisa punya balok. Maka kalau kita punya balok terjadi 4 ada 4 ada perpindahan vertikal di titik N di sini, ada rotasi di titik N, ada perpindahan vertikal di titik F, ada rotasi di titik F, nanti ada 4 gitu. Maka kalau kita menurunkan persamaannya, maka caranya adalah kita bisa melakukan prinsip superposisi. Nah, kita akan memanfaatkan superposisi karena yang kita analisis ini pada batasan yang elastis linear ya, sehingga menggunakan prinsip elastis linear atau kita kenal dengan masih memenuhi syarat hukum Hooke. Nah, jadi caranya adalah, jadi kita akan lakukan untuk mengerjakan ini, kita akan lakukan 4 kali, 4 tahap. Jadi nah, baik kita ulangi ya. Jadi ada 4 DOF. Nah, jadi kita bisa melakukan superposisi. Nah, caranya adalah kita melakukan satu persatu. Jadi kita akan melakukan penjumlahan 4 kali ya, kita akan jumlah. Jadi posisinya ketika ini demikian, ini DNY, DNZ, DFY, DFZ. Nah, maka kita lakukan begini. Jadi untuk melakukan superposisinya pertama adalah kita ambil, kita buat, kita mulai dari perpindahan ya. Jadi ini titik N, ini titik N, ini titik F. Maka dia terjadi, kita nggak berpindah begini, terjadi perpindahan. Ini. Nah, ini terjadi perpindahan di mana DN Y aksen itu kita misalkan 1. Ya, misalkan sebesar 1 satuan.
Jadi DN Y aksen itu kita misalkan satu-satuan. Kemudian yang lain 0. Jadi DN saya pakai ini, saya biarkan permanen aja di sini. Ini saya akan saya bisa nulis ya. Oke, buat catatan ya. Nanti geser ya, kita geser dulu. Jadi kita punya 4 job. Caranya adalah ini kita akan lakukan superposisi 4. Jadi caranya adalah ini balok kita. Nah, ini titik N, ini titik F. Ya. Jadi pertama adalah kita menganggap terjadi perpindahan di titik N-nya gini. Jadi di sini D N Y aksen itu sama dengan 1, kemudian D N Z aksen itu sama dengan 0. Di sini D F Y aksen sama dengan 0 dan D F Z aksen sama dengan 0 gitu. Kemudian kita lagi lakukan berikutnya adalah kita akan lakukan ini terjadi rotasi di sini gini. Jadi ini ada rotasinya di sini. Ini terjadi rotasi. Ini ada rotasi. Ya. Jadi di sini kita bikin rotasinya jadi D N Y aksen sama dengan 0, tetapi D N Z aksen sama dengan 1. Sini D F Y aksen sama dengan 0, D F Z aksen sama dengan 0. Nah, kita lakukan yang sama juga sebaliknya, kita balik di sini. Nah, kita beri perpindahan di sini, terjadi perpindahan, ini berpindah. Ini ada perpindahan, jadi di sini terjadi perpindahan. Ini perpindahan. Nah, kita sebut bahwa di sini kita punya DF Y aksen sama dengan 1, DF Z aksen sama dengan 0. Sini DN Y aksen sama dengan 0, DN Z aksen sama dengan 0. Nah, terus yang terakhir adalah kita akan lakukan ini terjadi perpindahan ya. Ini terjadi rotasi. Oke. Oh, maaf, rotasinya berputar ke arah positif. Rotasinya gini ya, misalnya ginian ya. Ini maaf, gambarnya kurang bagus. Ini terjadi theta, rotasi di sini, di mana? Jadi D F Y aksen sama dengan 0, tapi yang ini D F rotasinya Z aksen sama dengan 1. Di sini D N Y aksen sama dengan 0, kemudian D N
Z aksen sama dengan 0 gini. Nah kemudian keempat ini kita jumlah, kita lakukan penjumlahan, ini kita tambah, maka kita akan mendapatkan 4 buah persamaan ya. Nah sekarang kalau kita lakukan, jadi untuk mendapatkan berapa besarnya perpindahan akibat kita sebesar satu satuan, jadi kalau dia mengalami rotasi perpindahan, yang ini perpindahan demikian, maka berarti ada gaya yang kita berikan, berapa besarnya gaya yang kita berikan sehingga terjadi perpindahan sebesar delta. Nah ini kita bisa turunkan ini ya, kita turunkan persamaannya. Jadi kita ngambil salah satu, kemudian yang lain kita akan lakukan secara analogi. Kita cari kotak kosong di sini boleh. Nah, kita kerjakan di sini. Jadi caranya gini. Misalnya kita punya balok demikian sampai yang sisi memudahkan kita kayak ini aja ya. Jadi lagi-lagi kita nganggap ini jepit ya. Ini titik N di sini, ini titik F. Sekarang kita beri gaya ya, ke arah positif ini gaya, kita beri gaya ke sana. Ya, sebutlah gaya ini, kita beri gaya ini. Ini gaya sebesar Q ya. Q N. Saya akan menggunakan simbol yang ada ini Q N Y gitu ya. Maka akibat Q N Y ini akan mengalami perpindahan demikian. Jadi coba saya ulangi, misalnya akibat ini akan terjadi demikian, akan terjadi perpindahan gini ya. Jadi di titik ini otomatis titik F itu, di titik F ini karena dia kita jepit berarti DF Y aksen sama dengan 0 dan DF Z aksen sama dengan 0. Nah di sini akibat ini terjadi perpindahan, tentu ini ada perpindahan di sini, ini perpindahan ya, ini kita sebut perpindahannya sebesar 1 misalnya. Nah, terjadi sebesar 1 perpindahan, atau saya tulis gini D N Y aksen sama dengan 1. Nah di sini juga kalau kita coba tarik garis singgung yang ini, kita tarik garis singgungnya, ini kita tarik ini, yang tarik garis singgungnya, maka ini ada rotasi di sini. Sini ada rotasi. Ya, itu yang kita sebut dengan maaf. Ini kita belum tahu ya, maaf. Ini kita belum tahu. Ini nanti kita akan hitung berapa DNY aksennya ya. Di ini kita belum tahu ya. Ini saya sebut ini adalah DNY aksen. Ini adalah Z aksen. Ya, kita belum tahu berapa besarnya. Jadi, nanti kemudian kita lakukan yang berikutnya adalah kita lakukan ini. Itu akibat gaya QN ya. Maka terjadi perpindahan seperti demikian. Yang satunya adalah kita beri ini, kita beri momen ke arah positifnya, itu sebutlah besarnya adalah ini Q N Z aksen ya. Akibat Q N Z aksen, maka otomatis kalau kita beri rotasi, misalnya dia terjadi demikian perpindahannya. Ini gini ya, ini adalah terjadi perpindahan ya, sini nanti kita hitung itu adalah D N Y aksen, maka di sini akan terjadi rotasi, ini kita sebut D N Z aksen. Jadi kita prinsipnya yang pertama kita coba lihat adalah yang pertama DNY-nya 1 ya. Jadi kalau kita lakukan, jadi jumlahnya kedua ini kita jumlahkan. Jadi kalau kita jumlahkan
DNY akibat Q, ini saya sebut pakai angka 1 di sini. Ini saya pakai angka 2-nya di sini. Ini akibat ini pakai angka 1. Ini saya pakai angka 2. Ya. Ada kalau kita lakukan penjumlahan, ini kalau kita selesaikan ini, kita jumlahkan, saya timpa di sini saja, nggak apa-apa. Jadi maka kita akan lakukan DNY aksen 1 tambah DNY aksen akibat gaya momen itu, maka dia sama dengan 1. Tapi DNZ1 tambah DNZ aksen 2 itu sama dengan 0. Nanti sebaliknya lagi kita lakukan, yang ini 0, DNY-nya 0, penjumlahannya 0, yang ini 1. Nah, kalau kita lakukan begitu, sekarang kita bisa hitung, kita tahu bahwa DNY aksen 1 itu kita bisa hitung bahwa kalau akibat beban terpusat ini, maka deformasi sebesar QNY aksen dikali dengan L pangkat 3 bahagi dengan 3EI. Nah, nanti kalau cara mendapatkannya bisa kalian pakai metode conjugate beam misalnya, dapat. Kemudian DNZ aksen 1 itu sebesar adalah QNY aksen dikali L pangkat 2 dibahagi dengan 2EI. Nah, kemudian akibat yang ini, rotasi yang ini, maka kita akan dapatkan ini DNY aksen 2 itu kita akan peroleh perpindahannya. Ya, jadi DN-nya akibat momen itu perpindahannya, DN-nya itu sebesar QNZ aksen kali L pangkat 2 bahagi 2EI. Kemudian rotasinya adalah DNZ aksen 2 itu sama dengan QNZ aksen L per EI. Ya. Nah, jadi sekarang kita lakukan dengan menggunakan prinsip sana, kita bisa jumlah. Ya. Sekarang kita penjumlahan berdasarkan menggunakan ini persamaan ini. Nah, berdasarkan persamaan itu kita bisa jumlah, berarti kalau kita jumlah bahwa ini Q warna biru ya, jadi QNY aksen 1 kali L pangkat 3 bahagi 3EI tambah dengan perpindahan yang ini, jadi QNZ aksen 1, ini 2 ya, bukan 1, tapi ini 2 ya, ini aksen 2 ya. Oh, akibat QNZ dengan enggak duanya, enggak ada tanda duanya ya. Benar. Jadi QNZ dikali dengan NZ aksen kali L pangkat 2 per 2EI itu sama dengan 1 ya. Tetapi perlu diingat bahwa kalau yang sana berpindah ke atas kita anggap positif, yang ini berpindah ke bawah negatif, maka kita balik, ini menjadi tandanya ini min ya, pindahannya ya. Kemudian lanjut rotasi. Ini rotasi yang akibat ini adalah QNY. Ini ada QNY aksen L pangkat 2 per 2EI. Nah, ini putarnya putar kanan ya. Ini rotasinya putar kanan. Ini berputar begini ya. Karena dia berputar kanan, maka tandanya ini tanda negatif. Yang ini berputar kiri positif ya, yang akibat QNZ. Jadi QNZ
aksen, Q N Z aksen kali L bahagi EI itu sama dengan 0. Nah ini kita bisa melakukan eliminasi ya. Ini kita kali aja ya, gampangnya kita hilangkan yang sebelah kanannya, kita hilangkan yang QNZ aja. Jadi ini kita kali 2 EI, yang ini kita kali dengan L per EI ya. Kita kali L EI kali L EI, sehingga kalau kita kali hasilnya ini kali 1, maka hasil yang kita peroleh adalah ini kekakuannya tinggal Q kali 2 jadi 2 Q N Y aksen L pangkat 3 ya, dibagi dengan 3 kurang ini menjadi kali 2 menjadi Q N Z L pangkat 2 dibagi EI, ini sama dengan 2 EI. Sorry, ini hilang EI nya, ini menjadi per 1 yang nggak perlu saya tulis. Jadi ini Q N Z aksen L pangkat 2. Ini kemudian kita kali, ini menjadi min kali L menjadi ini Q N Y aksen L pangkat 3 karena L pangkat 2 kali L bahagi 2, kemudian tambah ini kasih kali menjadi L pangkat 2 jadi Q N Z aksen L pangkat 2 sama dengan 0. Nah ini kita jumlah. Nah kita jumlah dapat kalau ini 2/3 tambah 1/2 hasilnya adalah 1/6. Jadi ini Q N Y L pangkat 3/6 sama dengan 2 EI. Oke. Nah sekarang kalau kita ingin cari Q N Y aksennya sama dengan ini kali jadi 12 EI dibagi dengan L pangkat 3, kita peroleh Q N Y aksennya. Ini kita peroleh nilai Q N aksennya. Oke. Kalau nilai ini kita substitusi ke salah satu persamaan di atas, ini kita substitusi ke salah satu yang di atas, maka otomatis kita akan peroleh nilai daripada Q N Z aksen atau momen itu adalah 6 EI per L pangkat. Silakan dibuktikan sendiri. Nah, hanya setelah kita dapat satu kondisi ini, maka sesungguhnya struktur kita balik jadi begini gambarnya. Kita tinggal lakukan untuk mencari titik yang lain, kita lakukan secara gini, superposisi. Jadi saya ambil gambarnya ini aja ya, kalau di sini aja. Jadi kalau kita punya ini, punya balok sini seperti ini balok kita, sorry, saya pakai warna biru ya, sini, sini aja. Maka kita peroleh bahwa kita peroleh gaya ini berupa gaya QN-nya ini ke atas itu sebesar 12 EI per L pangkat 3, dan rotasi putar kiri ini positif 6 EI per L pangkat 2. Dengan demikian kalau kita sigma vertikal, maka berarti gaya di sini harus ke bawah, itu adalah 12 EI per L pangkat 3. Dan kalau kita sigma momen di sini, kita akan dapatkan momen di sini sebesar 6 EI per L pangkat 2 ya. Kalau kita momen di sini artinya apa? 12 EI putar kanan kurang 6 EI putar kiri. Kalau kali L tinggal L pangkat 2. Jadi 12 kurang 6 dapat 6. Jadi momen di sini harus sebesar 6. Nah, ini kita dapat kondisi yang pertama ketika kita lakukan bahwa ini gitu. Kalau ini kita balik, bahwa kita balik ternyata hasilnya adalah ketika kita lakukan penyembelahan, saya taruh di sini. Kalau kita lakukan adalah D N E aksen 1 tambah
dn I aksen 2 sama dengan 0, dan dn z aksen 1 tambah dn z aksen 2 sama dengan 1, maka kita bisa lakukan ini, kita substitusi nilai-nilainya. Ini kita substitusi menjadi Qn. Jadi Qn I aksen dikali L pangkat 3 per 3 EI ditambah Qn I aksen QNZ ya, QNZ ya, ini QNZ aksen kali L pangkat 2 per 2 EI sama dengan 0, dan QN aksen L pangkat 2 per 2 EI ditambah dengan, maaf ini kurang, ini min, QNZL per EI sama dengan 1. Nah, sekarang kita lakukan dengan cara yang sama. Kita boleh hilangkan yang ini, kita ini kalikan 2 EI, ini kita kalikan L aja ya. Kalau kita kalikan, maka hasil yang kita peroleh adalah ini, kalau kita kalikan menjadi ini 2 Qn aksen kali L pangkat 3 per 3 kurang ini kali 2 tinggal QNZ L pangkat 2 sama dengan 0. Ini kalau kita kalikan L min Qn L pangkat 3 per 2 tambah yang jadi Qn Z aksen L pangkat 2 sama dengan 1 ya, sama dengan L, maaf, kita kali L. Nah, ini kita boleh langsung jumlah ya. Ini 0, kalau kita jumlah hasilnya positif 1/6. Jadi ini Qn Y aksen L pangkat 3/6 atau sama dengan ini kasih kali LEI ya, LEI, maka ini menjadi mengandung LEI ya. Jadi kalau kita balik, kita bagi menjadi ini sama dengan LEI, maka kita dapat QNY nya kita sama dengan ini, kita naik jadi kali ke atas jadi 6 EI, L pangkat 3 L tinggal pangkat 2 jadi L pangkat 2. Inilah kita punya QNY. Nih, sorry, ini kita punya nilai QNY. Oke. Nah, kalau ini kita substitusi ke persamaan di atas, maka kita akan dapat nilai dari QNZ aksen pasti dapat sebesar 4 EI per L pangkat 1. Nanti silakan bisa kalian coba sendiri ya. Oke, kalau kita sudah peroleh nilai itu, kita sekarang tinggal lakukan nih, kita kerjakan momen-momennya dan gayanya yang kita dapati. Nah, kita peroleh nilainya, ini kita dapat positif ke atas, ini adalah 6 EI per L pangkat 2, rotasi positif adalah 4 EI per L, maka kalau kita sigma vertikal ini fase gayanya ke sini, ini 6 EI per L pangkat 2. Kalau kita sigma momen di sini berarti 4 EI, 6 EI per L pangkat 2 kita kali tinggal per L, kurang dengan 4 EI, jadi tinggal 2 EI, berarti di sini harusnya sebesarnya ini putar kiri 2 EI per L pangkat 1. Nah, ini. Jadi kalau kita mau lakukan analogi, tinggal kita putar analogi
yang sebelah ini kita tinggal mirror saja, kita balik. Untuk kasus yang ini kita balik, yang ini dan ini tinggal kita balik aja. Hanya kita peroleh nilai-nilainya seperti ini. Jadi nilai-nilai tadi yang ini yang tadi kita dapat sejumlah yang ini kita peroleh, maka itu yang menjadi nilai yang ini. Ya. Oke. Ini menjadi nilai yang ini. Ya. Nah, selanjutnya berikutnya yang bawah yang ini yang kita peroleh ini itu adalah yang baris keduanya. Jadi yang ini. Kenapa ini negatif tadi? Kalau kita ini harusnya kalau kita gambar ke atas gayanya maka beri tanda negatif. Jadi kalau yang kita hitung ini kita beri tandanya ini ke bawah ya. Ini positif. Jadi kita balik ke atas tapi beri tanda negatif. Inilah kita peroleh matriks kekakuan elemen kita peroleh. Ini kekakuan elemennya kita peroleh. Ya, mudah menghafalnya. Ya. Jadi pasti dia simetris ya, pasti simetris. Gitu. Jadi kalau 12 pasti pangkat L pangkat 3, kalau 6 pasti L pangkat 2. Kalau 4 dan 2 pasti per L. Tinggal itu aja hafalnya. Ya. Kalau itu kita hafal ya sudah selesai. Kita lanjut berikutnya kita masuk ke ini aplikasi sudah pernah kita bahas sebelumnya, lewat aja. Jadi dari yang tadi persamaan kita ini kan sesungguhnya kan lakukan ini perhatikan dengan baik. Ini kan sesungguhnya yang kita peroleh ini adalah akibat Q. Yang pertama kita peroleh ini akibat QN yang kita peroleh nilai ini ya sesungguhnya ini mengandung QNY dan QNZ. Jadi kalau kalian maka yang sebelah jadi ini sesungguhnya Q. Nah, ini yang kekakuan kita peroleh tadi dikali sebuah displacement ya. Jadi sesungguhnya ini kalau kita lakukan ini saya coba ke sini dulu. Ini kalau kita kali dengan displacement itu kan sama dengan gaya. Ini cuma displacementnya tadi kita bikin ini satu satuan ya. Ya kalau kita ganti dengan displacement bukan satu satuan maka ini menjadi sehingga ini dikali displacement, ini kali displacement, ini kali displacement, ini kali displacement. Maka kalau kita tulis jadi demikian. Jadi sehingga ini Q kecil itu adalah gaya dalam elemen, gaya pada elemen. Yang ini adalah kekakuan elemen, ini adalah DOF elemen, deformasi elemen. Jadi sehingga kita bisa ringkas rumusnya menjadi ini. Q itu kecil karena elemen, K kecil itu elemen, D kecil elemen. Nanti kalau Q besar berarti struktur global, K besar juga struktur yaitu global, dan D besar juga demikian nanti. Nah, kita sudah dapat ini sekarang ini persamaan matriks kekakuan yang pernah kita turunkan, ini rumusnya ya. Q kali K ini berarti kondisi Q adalah gaya global yang sesuai dengan kita punya koordinat global. Kekakuan juga ada kekakuan yang berdasarkan deformasi global, kemudian D juga ada deformasi global. Ini kita boleh secara matematik aljabarnya kita bisa lakukan untuk penyumlahan demikian. Ini sudah pernah kita lakukan di materi belajar rangka batang ya, sudah kita pernah bahas. Saya tidak bahas lagi. Nah sekarang ini hal yang paling penting bahwa ketika kita ambil satu elemen tadi yang kita kerjakan tanpa ada gaya luar, ini tidak ada gaya luar. Sekarang ketika elemen itu ada gaya luar, tadi perpindahan gaya akibat adanya perpindahan. Jadi tidak sekarang gaya itu sendiri. Nah, gaya itu sendiri kalau ini gaya ini, kalau kita bekerja di sini maka ini akan sama dengan, jadi sesungguhnya di ujung-ujung sini kalau kita uraikan ada 4 gaya yang terjadi. Misalnya gaya WL per 2 itu adalah Q dikali L
dibagi 2, tentu di sini menjadi gaya yang bekerja di sini ke bawah sebesar WL per 2. Yang kanan juga sama, W kali L bagi 2 segini. Kemudian kita punya fix end moment yang kita sudah ada tabel yang kalian punya, bahwa akibat ini kalau kita berasumsi bahwa kita asumsikan ini jepit ya. Karena mengapa kita berasumsi jepit? Karena kalau kita panjangkan ini, misalnya ini elemen kita ambil, kan di titik ini continuous ya. Titik itu titik continuous. Kalau saya ulangi, ini gini ini misal elemennya panjang, ini salah satu elemen yang kita ambil nih. Di sini itu continuous. Kalau continuous berarti sini ada momen, nah, jadi seakan-akan bahwa struktur ini seperti demikian, seakan-akan jadi begini, seperti ada jepit di sini. Sehingga kalau kita hitung momen ujung di sini adalah QL per pangkat 2 atau WL pangkat 2 per 12. Ini WL pangkat 2 per 12. Nah, arah ini yang dikerjakan kalau ini kita bekerja beban demikian, maka andai kata ini sebuah tumpuan, maka sebenarnya Anda melendut begini. Seakan-akan pada kita punya tumpuan bekerja momen sebesar begini, yang di sini momen sebesar begini, ya, sehingga dia lendut begini, otomatis ada momen yang begini sehingga dia melendut begini ya, gitu. Nah, inilah momennya yang dikerjakan. Nah, kemudian karena prinsipnya adalah kita mau seimbang supaya persen, maka kita beri gaya terbalik, itu reaksinya terbalik dari arah ini, reaksinya berbalik. Maka kalau kita balik gayanya, ini WL pangkat 2 ke atas, ini momennya reaksinya terbalik, dari ini terbalik. Nah, sehingga kalau kalian lakukan ini kita jumlah, yang ini kita jumlah dengan ini akan sama dengan sana. Jadi sesungguhnya dengan dasar teori penjumlahan seperti ini, bahwa aktual di kita yang terjadi adalah aktual gaya nanti yang kita akan kerjakan di kita punya metode kekakuan ini adalah yang ini yang kita akan kerjakan. Jadi yang ini ya, ini nanti momen ujung yang nanti gaya-gaya ujung yang bersesuaian dengan dov elemen kita. Jadi kalau kita bilang, jadi dov elemen kita apa? Ini key ya, key. Jadi kalau kita tulis jadi begini, key key n ya aksen. Nah, itu sebesar WL per 2. Q NZ aksen itu sebesar WL pangkat 2 per 12. Kemudian kita punya QF Y aksen itu sebesar WL per 2. Kalau kita punya QF Z aksen sama dengan min WL pangkat 2 per 12. Karena ini putar kanan, ini putar kiri. Ini putar kanan bertandanya negatif. Gitu. Nah, jadi demikian kita punya gaya. Jadi gaya internalnya nanti yang nanti ini yang kita pakai untuk menghitung kita punya gaya ke dalam, reaksi peletakan dan gaya ke dalam. Akhirnya apa? Sehingga kita punya persamaan di atas yang kecil tadi, Q sama dengan kali D. Sesungguhnya Q itu masih ada, ini belum akibat adanya gaya luar, cuma akibat adanya deformasi. Jadi ketika kita harus tambahkan yang gaya luar sehingga rumusnya menjadi demikian. Jadi Q sama dengan K kali D tambah Q0. Inilah rumus kita. Jadi Q0 yang itu, yang ini Q0-nya. Ini Q0-nya. Ini Q0. Ini menjadi nilai-nilai dari Q0. Ya. Oke. Ya. Sudah. Jadi sekarang kita coba lihat contoh kita yang ini. Kita ambil contoh yang mudah aja ini. Sesuai kita bisa hitung secara struktur statis tertentu, ini sudah selesai. Tapi namanya metode kekakuan baik tertentu maupun tertentu bisa diselesaikan. Kita ada beban P, misalnya anggaplah kekakuan kita konstan, ya. Kita diminta hitung support gaya reaksi peletakan di tumpuan ini sama tumpuan ini. Nah, kita harus, langkah pertama adalah kita harus membagi ini menjadi elemen. Nah, ini kita mau bagi berapa elemen? Ini kita bagi nih, kita bagi 2 elemen. Pembagian elemen itu gimana? Sebaiknya dari tumpuan ke tumpuan atau setiap ada perubahan gaya. Jadi kalau kita bagi elemen, di sini elemen 1, ini elemen 2. Nah, kebetulan di sini karena contohnya sudah dibagi elemennya, ya elemen 1, benar.
ini elemen 2 sudah dibagi, ini elemen 1, ini elemen 2. Kemudian DOF itu sendiri bahwa karena ini kalau kita hitung ini 2, 2, 2, berarti ada 6 DOF. 3 kali 2 ada 3 join kali 2 ada 6 DOF. Nah, tapi DOF sesungguhnya adalah tidak sebesar 6 karena mengapa? DOF yang lain kita tahu, DOF yang ini kita tahu. Ini kita tahu. Nah, di sini bahwa DOF arah vertikal ini ke atas sana, itu kita tahu delta vertikal sama dengan 0. Di sini juga sama, delta vertikalnya juga sama dengan 0. Berarti ini kita sudah tahu. Yang kita tidak tahu apa? Rotasi, perpindahan, dan rotasi. Berarti kita punya DOF sesungguhnya ada 4. DOF kita ada 4. DOF keseluruhan adalah itu 6. Nah, sekarang kita beri nomor. Jadi DOF yang sesungguhnya ini, yang 4 itu kita beri nomor berurutan. Mulai ini kita sebut. Ini rotasi anggap nomor 1, vertikal nomor 2. Kemudian habis nomor 3 rotasi, nomor 4 rotasi. Yang nomor terakhir itu kita beri nomor untuk DOF yang kita tahu 0. Jadi ini kita beri nomor terakhir. Yang sini perpindahan 0 kita beri nomor terakhir, ya. Ke nomor terakhir. Nanti itu jadinya untuk kepentingan untuk reaksi peletakan. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini untuk ke depan sebaiknya untuk memudahkan kalian berhitung, sebaiknya penomorannya dimulai vertikal baru horizontal. Karena susunan daripada matriks kekakuan kita ini untuk memudahkan aja ya. Ini susunannya matriks kekakuan kita mulai dari perpindahan, kemudian rotasi, perpindahan, rotasi, ya, gitu. Maka penomoran sebaiknya mulai dari perpindahan dulu, kemudian rotasi. Nah, ini sudah contohnya dibikin, nggak masalah ya. Nah, sekarang kalau kita masukin nilai-nilai kita, ini kita masukin nilai kita 1,5 itu adalah didapat dari 12 EI per L pangkat 3. 12 L-nya berapa? L-nya di sini 2 meter ya. L kita adalah 2. Nah, kalau L kita 2 maka kita peroleh menjadi 12 kali 1. Kekakuan yang kita anggap 1 kali EI bagi 2 pangkat 3. Berarti sama dengan 12 bagilah 8 atau 3 per 2. Nah, kalau 3 per 2 dapat 1,5. Ya. Jadi demikian, ini dapat 1,5. Begitu juga 6 EI. 6 EI per L pangkat 2. 6 bagi 2 pangkat 2. Jadi 6 per 4. 3 per 2 juga. Ini tinggal negatif dari ini sama besar. Ini adalah 6 EI per L, sudah L pangkat 2. Ini adalah 4 EI. Jadi 4 EI per L. L-nya 2. 4 bagi 2 dapat 2 ya, 2. Nah, nanti di sini adalah ada 2 EI per L. 2 bagi 2 1. Ada. Kemudian setelah kita dapat ini baru kita beri nomor. Ini nomornya, lihat. Elemen 1 ini elemen 1. Nomor lihat. 6 4. Jadi kita duluan vertikal dulu, 6 baru rotasi. 5 dulu baru 3. 5 baru 3. Di elemen 2 jadi 5 dulu baru 5 dulu baru 3. Ini pentingnya panah ini ya. Ya. Jadi mulai dari yang kiri dulu ya panah. Jadi yang ini dulu baru ini. Nah, gitu juga elemen 2, ini dulu baru ini. Jadi kalau kita beri nomor, jadi 5 dulu baru 3, vertikal dulu baru rotasi, 2 dulu baru 1. Nah, selanjutnya ini kompon-kompon tinggal kita jumlahkan ya. Mudah. Nah, kita membentuk matriks sesungguhnya, kira kita jumlah jadi ini. Nah, demikian. Nah, setelah kita jumlah, ini penjumlahan mudah. Kalau kalian lihat ini bahwa yang akan ada ini matriks 1-1. Matriks 1-1 ini ada kolom 1, baris 1, kolom 1. Jadi ini. Di sini tidak 1, ada nggak 2 kali, cukup 1-1. 1-2 di sini ada. Ini 1-2 berarti ini. Di sini tidak 1-2. Oke, 1,5 1,2. 1,3-nya ada. 1,3-nya. Tapi di sini tidak ada 1,3. 1 ampa 0, tidak ada 1,4 ya. Ya ada 1 tapi tidak, di sini ada 4. Sini ada 4 tapi tidak 1. 1,5. Oh ini ada 1,5. Ini adalah 1,5. 1,6. Di sini ada 6, tidak ada 1. Sini ada 1, tidak 6, jadi 0. Nah, kemudian masuk
Demikian hal yang sama, 21. Nah, ini 21. Di sini tidak ada 1, berarti cuma sini. 22. Di sini tidak ada 2, cuma ada di elemen 2. 23 hanya ada di elemen 3. 24 tidak ada 0. Elemen 2 tidak 4, di elemen 3 tidak ada 2. 25 demikian 0. 26 juga 0. Nah, kita masuk ke berikutnya 3. 3 ada, 33. 33 ada 33 ini ditambah 33 yang ini. Nah, jadi cuma yang bisa kita lakukan penjumlahan 33 sama 33 yang bisa kita jumlah, selebihnya tidak berubah. Ya. 35, ya akan ada 35. Ini 35 ini. Di sini ada 35 juga, 35 gitu. Nah, kalau kita coba lakukan penjumlahan seperti itu yang kita sudah lakukan di metode matriks untuk rangka batang untuk truss, maka kita peroleh nilai seperti ini. Sekarang kita punya DOF ada 4 kan, jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, kita coret 1, 3, 4 kita batasi. Nah, jadi kita batasi demikian. Nah, kemudian ini kan yang sebetulnya ini Q1, ini Q2, ini Q3, ini jadi kalau ini saya pakai aja ini. Jadi kita hitung 1, 2, 3 kita bagi 1, 2, 3 ke bawah sampai 4 kita bagi ini. Nah, ini yang adalah Q1, ini Q2, ini Q3, ini Q4. Nah, ini Q5, Q6. Nah, kalian lihat Q1, Q2, sini. Jadi Q1 itu artinya nomor 1 itu sesuai dengan nomor DOF 1. Adakah di luar yang sesuai dengan itu? Nggak ada. 1. Tetapi 2 ada. Q2 ini Q2. Ada sebesar 5 kN. Cuma arahnya ke bawah, makanya tandanya menjadi negatif ini. Tandanya menjadi negatif. Q4 tidak ada. Q5 tidak ada Q3 tidak ada 0. Q4 juga 0. Q5, Q6 itu yang seperletakan. Nah, kita belum tahu. Oke. Nah, dengan demikian ini rumus besar kita adalah Q kali D, maka kita bisa dapat D-nya. Kita dengan inverse, hasil inverse kita kali dengan ini, kita peroleh nilai-nilainya. Ya. Jadi kita peroleh nilai daripada deformasi kita segini. Kemudian tinggal kita substitusi, maka untuk mendapatkan nilai ini adalah kita punya angka ini kita kalikan dengan D. Ini tambah ini kali ini 0. Nah, jadi tinggal itu kali itu, maka kita peroleh kita punya gaya reaksi tumpuannya 10 kN dengan min 5 kN. Ya, gitu. Kalau kalian lakukan secara metode struktur statis tertentu, ini sebetulnya ini adalah besarnya gaya di sini sudah bisa dipastikan, ini pasti ke bawah 5 dikali 2 bagi 2, ini dapat 5. Nah, besarnya di sini yang gaya di sini pasti ke atas adalah 5 tambah 5 aja, jadi ini menjadi nilainya sebesar 10. Nah, coba kita lihat ya, lihat Q5 nya dapat 10, Q6 nya harusnya dapat 5 ya, 10 dan 5. Min harusnya ke bawah ya, ini juga gayanya ke bawah ya. Saya kira itu yang menjadi contoh di kita yang nilai yang bisa kalian pelajari sendiri ya. Ini bisa dilihat dipelajari sendiri. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.